sehingga ikan-ikan yang berada di kolam tersebut tidak bisa dimakan oleh orang yang berniat memakannya atau menangkapnya. Jika memaksakan untuk menangkap atau memakannya, maka orang tersebut akan perutnya menjadi buncit atau keracunan atau bahkan menemui kematian. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah jorong, yaitu Jorong Lubuk Landua yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, saya akan bercerita tentang yang menarik dari sini adalah adanya surau yang berumur kurang sedikit dari 200 tahun yang didirikan oleh Syekh Basir. Nah, di sini juga ada terletak sebuah kolam yang berisi ikan larangan atau yang disebut juga dengan ikan larangan Lubuk Landua. Nah, bagaimana kisah tentang ikan larangan tersebut? Mari kita bahas bersama di sini. Tentang surau Lubuk Landua yang terletak di Pasaman Barat ini yang sampai sekarang masih aktif atau masih digunakan bagi jemaah-jemaah yang ada di Pasaman Barat. Ada juga yang hanya sekedar berziarah ke makam Syekh Lubuk Landua ini. Di makam ini terdapat sebuah wadah air dari sebuah lokan. Konon kabarnya air yang terletak di dalam lokan besar ini dapat menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Itu konon kabarnya, mitosnya, dan dapat menerangi hati dari kegelapan. Nah, cara memakainya dengan meminum air tersebut atau meneteskannya ke mata. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu tentang ini. Selain dari surau Lubuk Landua ini masih digunakan oleh para pengikut Buya Lubuk Landua. Nah, surau ini juga tempat dilakukannya ibadah secara khusyuk atau disebut dengan basulu. Basulu ini adalah ibadah dengan berdiam diri, berzikir dengan ditutupi kelambu. Ibadah ini dilakukan hanya untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipimpin oleh Buya Lubuk Landua itu sendiri. Tuanku Khalifah Sultan Sayyidina Syekh Basir atau dikenal oleh masyarakat di sana sebagai Syekh Basir, seorang yang konon adalah penyebar agama Islam pertama di Pasaman yang dikenal sebagai Buya Lubuk Landua I, yang kemudian pada tahun 1852 membuat sebuah lubuk larangan di Batang Loan, sungai yang mengalir jernih di sisi surau. Beliau memelihara ikan yang dahulu diberi uduah, yaitu semacam ilmu teluh yang disebarkan di dalam sungai tersebut, sehingga ikan-ikan yang berada di kolam tersebut tidak bisa dimakan oleh orang yang berniat memakannya atau menangkapnya. Jika memaksakan untuk menangkap atau memakannya, maka orang tersebut akan berakibat perutnya menjadi buncit atau keracunan atau bahkan menemui kematian. Itu konon kabarnya. Namun seiring waktu, uduah tersebut tidak berlaku lagi. Namun ikan larangan yang terpelihara dan besar-besar tersebut sekarang tetap dijaga sebagai bibit untuk ikan larangan di tempat lainnya. Salah satu upaya melestarikan alam dan sebagai objek wisata ikan air tawar yang dipelihara di lubuk larangan ini adalah sejenis ikan garing. Biasanya pengunjung ramai datang pada hari-hari libur, terutama liburan setelah Hari Raya Idul Fitri. Pengunjung selain datang berziarah juga menikmati pemandangan ikan-ikan yang berenang di sungai tersebut. Di sini diperbolehkan juga berendam dan berenang bersama ikan-ikan tersebut. Namun tidak boleh menangkap atau mengganggunya. Tidak boleh menangkap atau mengganggu ikan-ikan tersebut, hanya boleh berenang saja. Ikan larangan yang ada di Lubuk Landua Pasaman ini sudah menjadi bagian dari budaya di ranah Minang, khususnya di Pasaman Barat itu sendiri. Hampir di setiap jorong terdapat ikan larangan yang dikelola oleh pemuda setempat, karena nyaris di setiap jorong atau desa selalu dilalui sungai-sungai yang jernih. Ikan-ikan larangan di jorong-jorong ini biasanya dipanen pada musim-musim atau saat tertentu. Kearifan lokal ini mengajarkan kita untuk menjaga kearifan dan keseimbangan alam yang telah berguna untuk kita semua.
Jadi kisah tentang Syekh Lubuk Landua itu sendiri, sekarang generasi Syekh Lubuk Landua yang kelima, yaitu Syekh Basir Lubuk Landua yang kelima. Urutannya adalah sebagai berikut. Syekh Basir Buya Lubuk Landua I, wafat pada tahun 1922 di usia 122 tahun. Muhammad Amin Buya Lubuk Landua II, wafat pada 1927. Syekh Abdul Majid Buya Lubuk Landua III, wafat pada 1984. Syekh Abdul Jabbar Buya Lubuk Landua IV, wafat pada 1997. Dan selanjutnya hingga kini dilanjutkan oleh putra dari Syekh Abdul Jabbar, yakni Syekh Basir sebagai Buya Lubuk Landua V. Maka selain sebagai salah satu objek wisata di Pasaman Barat berupa ikan larangan, maka dakwah dan pengajaran agama Islam tetap berjalan dan terpelihara melalui surau yang menjadi tempat singgah untuk beribadah pada khalayak ramai ini saja. Oke, terima kasih. Itu sebuah keterangan dari sejarah tentang Buya Lubuk Landua yang berada di Pasaman Barat. Nah, jadi Minangkabau ini memang banyak sekali misteri-misteri yang sangat patut untuk dikunjungi, misteri-misteri yang menjadi bagian dari budaya alam Minangkabau itu sendiri. Semoga budaya-budaya yang ada di Minang ini tidak dirusak atau tetap terjaga, karena kita perlu mempunyai keseimbangan untuk menjaga alam ini. Jangan sampai hanya digunakan saja, tapi tidak mengendalikannya. Sama seperti kuda. Jika kuda itu tidak diberi makan, kita hanya menyuruhnya mencari makan untuk kita saja, lama-lama kuda itu akan mati dan menjadi bangkai yang membusuk. Oke, terima kasih. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Bersama saya Dafan Mulifa.